Patrick Williams adalah salah satu pemain muda terhebat, terkuat, dan paling atletis dari Chicago Bulls. Ia bertinggi 2 meter. Jadi kalau kamu melihatnya, kamu pasti mendongak tinggi karena cuma beda dikit sama ujung atas pintu rumah kamu. Tapi ia memiliki kelemahan yang sangat aneh. He's looking, he's driving, and he got denied. I think it was Patrick Williams. Good point. Dosunmu up high, no. Williams. Daniels deferring. Williams blocked. Brandon. And it'll be Williams. Ya, kamu nggak salah lihat. Pemain sekelas NBA bertinggi 2 meter ini malah nggak bisa ngedang. Bahkan faktanya, Williams memiliki salah satu akurasi dang masuk terburuk di antara semua forward di NBA. Aneh banget ya. Padahal dang kan cuma tinggal masukin ke ring pakai tangan. Harusnya gampang banget kan? Tapi pertanyaannya mengapa? Kok bisa Williams dengan badan setinggi itu, yang juga sudah diakui oleh rekan-rekan setimnya sebagai pemain paling kuat dan atletik dalam squad Bulls ini, malah nggak bisa menyelesaikan gerakan dang yang simple? Apakah ia seorang penakut dan pengecut yang takut dibully oleh siapapun yang menjaganya? Atau mungkin sebenarnya ia sangatlah cupu? Jawaban dari semua itu bakal bikin kalian shock dan gak bisa berkata-kata lagi. Dalam 5 tahun karirnya di NBA, Patrick Williams telah menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain inti dari Chicago Bulls. Dengan tinggi 201 cm, peran Williams di lapangan adalah menjadi seorang pemain 3&D yang solid. Ia memiliki akurasi 3 point sebesar 39,8% sepanjang karirnya. Sebagai perbandingan, para bintang NBA dengan kemampuan shooting yang hebat seperti Kevin Durant dan Paul George saja masing-masing memiliki akurasi 3 point 38,7 dan 38,4%. Di sisi lain, ia sering ditugaskan oleh Bulls untuk menjaga bintang-bintang terhebat di posisinya. Tapi ada satu hal yang kurang dari permainan Williams, yaitu slam dunk. Pemain setinggi Williams harusnya bisa melakukan dunk dengan mudah dalam kondisi apapun. Tapi anehnya, ia masih gagal untuk memenuhi hal tersebut. Dan gilanya lagi, dalam 2 bulan pertama pada musim ini, Williams gak bisa memasukkan 5 dari 7 percobaan dunk yang ia ambil. Jadi sebenarnya apa yang dialami Patrick Williams? Kenapa ia nggak bisa ngedang meskipun tingginya 2 meter? Padahal kita sudah sering melihat pemain-pemain yang jauh lebih pendek dari dia yang bisa melakukan aksi-aksi dang yang sangat gila. Bahkan Spot Webb yang tingginya cuma 170 cm saja bisa menang dang kontes. Padahal lebih pendek 31 cm dari Pat Williams. Musim ini persentase dang masuknya hanya sebesar 61,5% saja. Sangat jelek untuk seorang forward, apalagi ia bermain di liga sekelas NBA. Dan yang paling bikin shock, Steph Curry saja yang dikenal sebagai pemain yang gak jago ngedang, malah memiliki persentase dang masuk yang lebih tinggi dibandingkan Williams. Apa karena Williams memang selalu gak hoki dan sering diblok saat ngedang? Atau ia memang murni gak bisa ngedang aja, baik ketika dijaga maupun kosong? Untuk menjawab itu semua, kita perlu kembali lagi ke masa lalu dan mencari tahu bagaimana Williams bisa berada di titik ini. Dan kamu pasti bakal geleng-geleng setelah mengetahui semuanya. Berbeda dengan prospek-prospek unggulan lainnya di NBA Draft, Patrick Williams sebenarnya menghabiskan waktunya di NCAA sebagai pemain cadangan. Ia hanya bermain selama setahun saja bersama Florida State University di Liga Mahasiswa Amerika itu. Williams hanya memiliki rata 9,2 points dan 4 rebounds per game saja selama berkuliah. Kehebatan Williams memang tidak bisa dilihat dari pencapaian dan statistiknya, sebab ia lebih menjadikan defense sebagai prioritas performanya di lapangan. Williams bisa saja memberikan kejutan kepada musuh-musuhnya dengan berbagai steal dan blocks yang bombastis. Ia juga dapat memposisikan dirinya dengan baik di sisi defense. Dan dengan badannya yang atletis, sebenarnya Williams bisa melakukan berbagai dunk yang eksplosif saat itu. Hingga banyak orang akhirnya menyebut dirinya sebagai the next Kawhi Leonard. Tapi masalahnya, apa yang membuat segala kemampuan ngedangnya ini hilang begitu saja ketika sudah masuk NBA? Bulls memilih Williams pada urutan keempat di NBA Draft 2020. Ini sebenarnya adalah keputusan yang mengejutkan, karena saat itu Bulls masih bisa memilih prospek-prospek hebat lain seperti Tyrese Haliburton atau setidaknya Obi Toppin atau Deni Avdija. Tapi mereka justru memilih Williams yang hanya seorang pemain cadangan saja. Ditambah dengan posisinya yang terpilih di urutan yang terbilang tinggi, tentu ini mendatangkan tekanan yang gak main-main untuk Williams. Meski begitu, Bulls percaya mereka telah memilih pemain yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu. Dan awalnya taruhan mereka terlihat tidak sia-sia. Pada musim pertamanya, Williams mampu mencatatkan rata 9,2 points dan 4,6 rebounds per game dengan akurasi field goal 48,3%. Cukup solid untuk seorang rookie yang dimainkan selama 27,9 menit per game. Ia bahkan masuk ke dalam NBA All-Rookie Second Team. Namun sedikit yang Williams tahu, ternyata perjalanan karirnya di NBA akan menjadi sangat sulit setelah musim itu.
Pada musim berikutnya, di saat Williams mulai menunjukkan performa yang konsisten, ia malah menderita cedera pada pergelangan tangan. Coba tebak apa yang membuatnya cedera? Ya, Williams terjatuh saat ingin mencoba melakukan dunk. Cedera ini lantas membuatnya harus absen sekitar 5 bulan atau hampir sepanjang musim reguler. Dan memasuki musim berikutnya, Williams jadi lebih sering menembak 3 point. Bahkan jumlah tembakan 3 point-nya meningkat 2 kali lipat dibandingkan musim sebelumnya ketika ia mengalami cedera itu. Hal ini mungkin membuat kamu bertanya-tanya, apakah Williams sudah trauma untuk mencoba ngedang lagi? Sebenarnya Williams masih berani untuk bermain agresif dan melakukan cutting, karena itu juga merupakan salah satu kemampuan unggulannya di lapangan. Ia juga masih bisa melakukan dunk sewaktu-waktu, tapi presentasinya sangat-sangat buruk. Pada musim 2022-2023, hanya 59 dari 80 dunk yang diambil Williams yang berhasil masuk. Musim lalu, Williams hanya mampu mencetak 29 dari 39 dunk-nya. Itu artinya dalam 2 musim tersebut, Williams cuma punya akurasi sekitar 74% saja dalam mengeksekusi dunk. Ini merupakan presentasi yang sangat buruk bagi seorang forward dengan tinggi 2 meter. Mau tahu fakta mengejutkan lain yang menggambarkan seburuk apa hal ini? Presentase dunk William ini sama besarnya dengan presentase free throw masuk dari Jarrett Allen musim ini. What the hell? Bagaimana bisa presentase dunk seorang forward hampir kalah bersaing dengan presentase free throw dari salah satu center yang gak jago shooting di NBA? Jadi sebenarnya apa yang membuat Williams jadi seburuk ini dalam melakukan dunk? Padahal ia bisa dibilang sering mengambil dan mencoba mencetak poin melalui opsi ini. Dan yang paling bikin shock, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, Williams memang tidak bisa lompat setinggi itu untuk mencetak dunk yang aman dan sempurna. Ini mungkin juga bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk karena cedera yang dialaminya yang sampai-sampai membuatnya harus absen sepanjang musim pada tahun lalu. Loncatan Williams seringkali hanya sekedar membuat tangannya sampai mendekati ring saja, sehingga itu makin menyusahkan dirinya untuk memasukkan bola, karena seharusnya bola berada di posisi yang lebih tinggi lagi, dan tentunya di atas ring jika ia ingin melakukan dunk. Ada juga beberapa momen ketika Williams lompat dengan jarak yang terlalu jauh, sehingga di tengah-tengah ia merasa harus memaksakan diri untuk mendekat ke ring. Dan itu sendiri sudah membuat konsentrasinya untuk memasukkan bola jadi semakin berkurang. Belum lagi jika ada pemain lain yang berjaga di depan dirinya. Williams juga terkadang ingin mencoba melakukan dunk di saat-saat yang tidak pas. Ia memiliki kemampuan cutting yang sangat baik. Namun terkadang Williams terlalu cepat untuk mengambil sebuah dunk tanpa melihat kondisi defense yang berada di depannya. Ini mungkin menunjukkan kepercayaan diri Williams. Tapi ia jadi terlihat tidak sabaran dan tidak mungkin ia dapat mengeksekusi dunk-dunk itu dengan mudah jika ia seperti ini terus. Dan gilanya lagi, entah bagaimana ia masih bisa mengacaukan gerakan dunk-nya padahal kesempatan sudah terbuka lebar dan gak ada yang jaga. Saking parahnya, pelatih Bulls Billy Donovan sempat bercanda jika ia ingin mengambil timeout untuk selebrasi hanya karena Williams berhasil melakukan dunk. Dalam beberapa momen, Patrick Williams memang masih bisa membuat dirinya terbebas untuk melakukan dunk karena ia memiliki kemampuan cutting yang hebat. Tapi ia harus menyadari bahwa masa-masa atletisnya saat kuliah sudah berakhir karena berbagai cedera yang ia alami. Sekarang Williams sudah tidak bisa melompat setinggi itu, sehingga dia bakal semakin malu-maluin dirinya sendiri jika mencoba untuk melakukan poster dunk maupun dunk biasa. Namun, meski sudah lemah dalam hal ini, Williams masih bisa berkontribusi dalam hal shooting dan defense untuk Bulls. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Williams dapat bertahan cukup lama sebagai pemain NBA setelah kehilangan kemampuan ngedangnya ini? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Cuma di bulan Februari, custom jersey sesuka hati cuma 70.000 per setel. Gas, cek out aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.